Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Intip Sejarah. Hari ini kita akan mempelajari materi organisasi-organisasi periode awal perkembangan. Pada periode awal perkembangan, organisasi yang lahir diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Lahirnya Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya Budi Utomo adalah dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah lulusan Stovia. Pada suatu hari, beliau mengunjungi alma maternya. Lalu ia pun memotivasi para pelajar Stovia untuk mendirikan organisasi yang bisa memajukan bangsa. Lalu akhirnya bersama Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusomo, dan Suraji, Budi Utomo pun akhirnya didirikan. Adapun tujuan organisasi Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam bidang 1. Pengajaran, 2. Pertanian, peternakan, dan perdagangan, serta teknik dan industri, 3. Kebudayaan. Organisasi Budi Utomo ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Berdasarkan hasil kongres yang pertama di Yogyakarta, ruang gerak Budi Utomo terbatas hanya di daerah Jawa dan Madura saja. Yang kedua, Tirto Kusumo dipilih sebagai ketua. Yang ketiga, Yogyakarta sebagai pusat organisasi. Organisasi Budi Utomo mengalami kemunduran ketika organisasi Sarekat Islam lahir dan bersuara lantang menentang kolonial Belanda, serta terlalu banyaknya golongan tua di dalam organisasi Budi Utomo sehingga banyak para pemuda yang akhirnya keluar dari organisasi Budi Utomo dan perlahan Budi Utomo pun mengalami kemunduran. Sarekat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis yang berasaskan Islam serta bersifat kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Pendirinya adalah Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo pada tahun 1911. Awalnya bernama Sarekat Dagang Islam yang didasarkan atas dua hal. Yang pertama, agama, yaitu Islam. Yang kedua adalah ekonomi, untuk memperkuat pedagang Islam agar bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa. Pada tanggal 10 September 1912, Cokro Aminoto mengusulkan kata dagang dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam. Tujuannya agar ruang gerak tidak terbatas pada perdagangan saja. Tujuan Sarekat Islam adalah memajukan perdagangan, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam modal, serta memajukan agama Islam. Pada tahun 1913, Kongres pertama di Surabaya menghasilkan pertama, Sarekat Islam bukanlah partai politik. Yang kedua, Sarekat Islam tidak bermaksud melawan pemerintahan Belanda. Pada tahun 1915, Sentral Sarekat Islam dibentuk di Surabaya sebagai induk bagi Sarekat Islam di daerah. Sarekat Islam akhirnya berubah menjadi partai politik setelah Belanda memperbolehkan berdirinya partai politik. Sikap kritis Sarekat Islam terhadap Belanda menarik perhatian ISDV yang berhaluan Marxis komunis. Pimpinannya adalah Sneflit yang kemudian menyusup ke Sarekat Islam dan berhasil merekrut anggota Sarekat Islam, di antaranya adalah Darsono, Samaun, Tan Malaka, dan Mualimin. Hadirnya ISDV di tubuh Sarekat Islam menjadikan Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu. Yang pertama, kubu nasionalis religius atau Sarekat Islam Putih, asas perjuangannya Islam, dipimpin Cokro Aminoto. Dan yang kedua, kubu ekonomi dogmatis atau Sarekat Islam Merah berhaluan sosialis kiri di bawah pimpinan Samaun.
Lalu kemudian anggota berhaluan kiri ini dikeluarkan dan kemudian mereka mendirikan Perserikatan Komunis Indonesia pada tahun 1920 dan menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Berdasarkan Kongres Sarekat Islam Februari 1923 di Madiun, Sarekat Islam mengganti namanya menjadi Partai Sarekat Islam. Dan Partai Sarekat Islam pun hijrah menjadi non-kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Pada tahun 1929, Partai Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Pada tahun 1930, PSII terpecah menjadi 3 partai. Yang pertama, PSII Kartosuwiryo, yang kedua, PSII Abikusno, yang ketiga, PSII. Berakhirnya PSII tatkala Jepang menguasai Indonesia, maka aktivitas PSII pun berhenti. Selanjutnya organisasi Muhammadiyah, asas perjuangan Islam dan kebangsaan Indonesia. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan di wilayah Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Tujuan organisasi yang pertama, memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Ada beberapa usaha untuk pencapaian tujuan tersebut. Pertama, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam dari TK sampai perguruan tinggi. Yang kedua, mendirikan poliklinik, rumah sakit, dan masjid. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Pengaruh Muhammadiyah pada tahun 1922 sampai 1923 di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengaruh Muhammadiyah hanya di sekitaran Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Pada tahun 1925, Hamka membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat, lalu menyebar ke wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan pada tahun 1938 Muhammadiyah akhirnya tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun sifat organisasi Muhammadiyah tentu saja kooperatif dan non-politik. Demikian materi pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.